penyelenggaraan pembimbingan Nah, PKM Amin. semester kemarin atau semester bahwa secara garis besar itu mahasiswa yang sampai berhasil melakukan atau menempuh mata kuliah PKM itu kecil, Bapak Ibu. Kalau sebagai gambaran ya, misalnya di kelas kami yang fisika itu dari 12 ya kemarin ya, misalnya rata-rata 12 lah per kelas praton ya Bapak Ibu ya. Yang lulus ada yang cuma 5 Bapak Ibu. Gitu. Kan itu kan berarti kurang berhasil ya. Tuh. Nah, karena seperti itu, ayolah kita saling mengingatkan supaya tidak terjadi seperti itu lagi. Supaya kalau bisa ya lulus atau selesai 100% lah gitu, syukur-syukur seperti itu ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau nggak lulus mata kuliah PKM ini, biaya yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa yang harus dibayarkan itu sangat besar. 700.000 per mata kuliah Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Padahal kalau ketika ngambil pertama sebelum mengulang ya, itu biayanya hanya 55.000 kali 4 SKS. Jadi 120 ya. Kok 100. 220. Nah, ketika masih mengulang, bayarnya jadi berapa kali lipatnya? 700.000 Bapak Ibu. Nah, maka dari itu, ayo kita menyamakan persepsi kembali bagaimana atau apa dan bagaimana tentang bimbingan untuk mata kuliah praktek PKM. Dan bagaimana supaya Bapak Ibu memotivasi, menggiatkan mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik, dengan maksimal, nilai yang maksimal. Nah, kita mulai ya Bapak Ibu ya sedikit tentang sistem penyelenggaraan bimbingan praktek PKM secara online. PPT saya kelihatan Bapak Ibu? Nampak PPT-nya? Kelihatan, Bu. Oke. Nampak, Bu. Ya. Jelas, Bu, jelas. Jadi di sini menyamakan persepsi tentang poin-poin penting dalam penyelenggaraan bimbingan praton PKM. Itu ya. Nah, tujuan dari mata kuliah PKM ini adalah agar mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran bidang studi tertentu berdasarkan landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa bidang studi tertentu? Karena kami di sini menjelaskan untuk seluruhnya ya Bapak Ibu ya, untuk mata kuliah PKM di prodi fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan ekonomi dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, adapun secara lebih rinci, mahasiswa diharapkan mampu mempersiapkan pembelajaran, termasuk mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik, mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dan keilmuan. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Mampu melaksanakan pembelajaran secara efektif dengan menerapkan 8 keterampilan dasar mengajar, mampu mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dalam mengajar melalui refleksi, mampu memperbaiki tindak penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan atau memperhatikan hasil evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya, dan yang terakhir adalah agar mahasiswa mampu mempertanggungjawabkan keputusan serta tindak pembelajaran yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan untuk menyusun atau dalam bentuk laporan PKM. Nah, karena seperti ini ya Bapak Ibu ya, melihat tujuan pembelajaran yang atau melihat tujuan mata kuliah PKM yang banyak seperti ini, maka Bapak Ibu perlu tahu lah ya, untuk mulai 2024.1 apa yang bedanya sih dengan PKM sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah juga ya, selain membimbing mata kuliah PKM yang bukan melalui praton bimbingannya atau yang tatap muka, itu agak berbeda dengan yang sekarang gitu ya Bapak Ibu ya.
Kalau yang dulu itu izin kelasnya itu dilakukan oleh UT daerah, nah melalui Praton ini izin kelasnya dilakukan oleh program studi. Jadi kayak misalnya contohnya Pak Andik. Pak Andik mungkin dulu ketika ada yang bocor ya, Bapak Ibu maaf. Ketika Pak Andik melakukan PKM 2023.1 atau sebelumnya, SK-nya adalah dari UPBJJ ya Pak Andik ya. Nah, Betul Bu, betul. selesai semester 2041 gitu ya. 41, ini sekarang kan 42 gitu ya. Itu udah dari UT Pusat. Jadi Pak Andik kami berkoordinasi dengan para tutor, dengan Pak Andik, menyampaikan bahwa Pak Andik itu bersediakah memperoleh tutor atau menjadi pembimbing untuk PKM gitu ya. Nah, jadi kami dengan Pak Andi, Bapak Ibu juga ya dengan para kaprodi mungkin udah dihubungi langsung gitu ya. Kemudian mulai 2004.1 bahwa pembimbingan PKM dilakukan secara asinkronus melalui e-learning UTACID selama 8 sesi. Di dalamnya terdiri dari pemaparan materi, tugas-tugasnya, dan unggah tugas. Kemudian juga didukung atau dikuatkan dengan pembimbingan secara sinkronus melalui web. Webnya melalui Teams, dan mungkin juga ada Bapak Ibu yang kemarin yang misalnya membuat link untuk web Teams itu tidak berhasil, kadang ada yang pembimbingannya melalui Zoom. Contohnya misalnya kemarin Pak Agus Danawan begitu ya, dia selalu kirim ini Bu hasil rekamannya melalui Zoom. Kalau melalui tersimpan di situ ya, gitu ya, di e-learningnya gitu ya. Tapi kalau melalui Zoom kan belum, jadi dikirimkan ke kami. Nah, webnya dilakukan 4 kali, yaitu pada sesi ke-1, ke-3, ke-6, dan ke-7. Kemudian melalui kelas e-learning ini, mahasiswa juga harus mengisi Google Form yang berisi tentang data supervisor 2 atau teman sejawat senior. Paling lambat diisinya pada sesi keempat. Nah, pengisian ini mohon nanti Bapak Ibu sebagai tutor sambil itu juga mengingatkan kepada mahasiswa untuk mengisi data supervisor 2 atau teman sejawat senior. Nah, kemudian data supervisor 2 ini akan kami laporkan atau akan kami kirimkan ke UT daerah. Karena nanti kan ada hubungannya dengan administrasi ya Bapak Ibu ya. Karena kan supervisor 2 udah membimbing mahasiswa. Nah, juga perlu Bapak Ibu ketahui bahwa komposisi penilaian untuk mata kuliah PKM itu agak berbeda dengan semester mulai kemarin tuh ya. Mulai kemarin itu dengan semester sebelumnya. Jadi itu kita kelompokkan saja, ada nilai P1, di mana nilai P1 adalah penilaian praktek mengajar untuk 8 RPP. Gitu ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Kemudian ada setelah mahasiswa melakukan praktek mengajar untuk 8 keterampilan dasar mengajar, mahasiswa melakukan ujian praktek, kita sebut P2, kita istilahnya ya, ujian praktek PKM. Sebentar dulu ya Bapak Ibu ya, ini saya agak terganggu kalau ada suara begini. Halo, tolong ya Bapak Ibu, mana yang itu di mute. Iya, ada siapa tadi? Bu Widya Safitri, Bu Vera, Di mute yang Pak Aryo Saputra. Tolong Bapak Ibu ya di
Review dulu. Lanjut. Lanjut. Nah, kemudian setelah mahasiswa melakukan praktek pembelajaran, ujian praktek, mahasiswa menyusun laporan. Ganti lagu loh, malam minggu besok kita Itu kita sebut ke Palembang. Nah, kalau nilai P1 Kosong, rata nilai kosong nggak ada kegiatan malam minggu ini. Praktek pembelajaran. Kegiatan kan? Bolehlah ini rata ya. Kalau mahasiswa hanya mengerjakan 7, ya dibaginya 8. Mengerjakan 6 dibaginya 8. Kenapa? Ini ada nilainya, harus ada nilainya. Oh, pasnya ada. Terus kemudian P2 harus ada nilainya. Pas kosong kita tidak ada gawe. Nilainya, yaitu bobotnya tadi 30, 40, dan 30%. Kalau salah satu komponen dari P1 atau P2 atau P3 tidak ada, maka nilainya langsung E. Karena untuk praktek PKM itu ketiganya ini harus dikuasai. Ada prakteknya, ada ujiannya, ada laporannya. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian dari keseluruhan nilai nanti yang akan diolah langsung oleh pusat pengujian, ditarik dari komputer, maka mahasiswa total nilainya itu harus lulus minimal B. Kalau nilainya tidak B, hanya cukup C, maka mahasiswa juga tetap harus mengulang, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut. Nah, rasio pembimbingan antara tutor dan mahasiswa 1:15. Nah, Bapak Ibu seperti itu ya. Tapi kemarin karena jumlahnya misalnya nggak banyak, dibuat rata-rata, misalnya ada yang 1:12 begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi maksimal 1:15. Nah, untuk ujiannya mata kuliah ujian praktek pada mata kuliah ini, mahasiswa itu harus membuat 2 RPP, kemudian dipraktekkan atau diujikan di kelas mahasiswa mengajar, di tempat mahasiswa mengajar, diuji oleh penguji satunya yaitu tutornya berdasarkan 2 RPP dan video pelaksanaan ujian PKM yang diunggah di laman e-learning. Kemudian penguji 2-nya adalah teman sejawat senior atau supervisor 2 yang membimbing mahasiswa ketika melakukan praktek pembelajaran. Nah, hasil ujiannya dituangkan dalam menggunakan APKG 1 PKM dan APKG 2 PKM. Maaf, ini catatannya ini masih ini ya agak kurang tepat. Memang dulu harus hasil ujian PKM-nya di email ke tutornya gitu ya, atau ke tutor sisi Kaprodi, tapi kayaknya agak ini ya, agak ribet. Jadi ujian PKM-nya juga diunggah oleh mahasiswa ke laman e-learning. Ada di situ wadah ujian praktek PKM. Yang harus diunggah adalah 2 RPP-nya, 2 video pelaksanaan pembelajaran, 2. Ini Masnya mau nanya apa? Saya bingung tanggapinnya. APKG 2 PKM. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti tolong diingatkan kembali ke mahasiswanya. Kemarin itu yang terjadi, ini mengingatkan ya Bapak Ibu. Bapak ini peserta PPG FKIP Unip. Gitu dong jawabnya. Terus Bapak ada masalah apa? Unggahnya bukan di tempat Pelan-pelan. Di laporan. Apa masalahnya? Nah, akhirnya Bapak Ibu di Inggris. Terus ujian praktek tidak ada nilainya. Yang akhirnya mahasiswa tidak. Grup yang mana? Bapak Ibu. Jadi grup besar, Telegram atau WA? WA terus apalagi yang salahnya? Itu ya Bapak Ibu. Hasil ujian ya diunggah di hasil ujian. Terus diunggah di laporan. Kalau misalnya alasannya mahasiswa tidak bisa mengunggah di fitur tersebut, terus mungkin tanggalnya udah expire begitu ya, Bapak Ibu melapor ke kami, nanti kami akan menindaklanjutinya. Kalau kami nggak bisa mengubahnya ya kami akan
Ya. ke PBB. Sudah gini. Kalau saya cari pembenaran, itu kan berarti si penguji saudara nggak bisa mengakses ke saudara. Ya. Nah, sekarang diminta untuk membuka akses. Sudah Anda buka belum? PGSM ya, pendidikan guru sekolah menengah. Bukan, sekarang udah dibuka belum? Matematika, pendidikan fisika. Nah, sudah. Kalau sudah berarti Mas. Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris. Ya, saya kan nggak tahu sampai saya pengujinya siapa. Iya dong. Selanjutnya adalah pendidikan agama Islam. Iya kan? Pendidikan agama Islam kan baru masuk semester 2. Jadi belum mengambil mata kuliah PKM. Bapak ini yang Dalja, Bapak yang Praja. Sudah pada waktunya. Piloting tahap 1 berarti guru tertentu. Ya kan? Perintahnya saudara disuruh membuka akun PKM ini yang bukan di Google Drive-nya. Kalau sudah dibuka, sudah gitu. PG PAUD. Coba Bapak cek lagi akunnya, pakai Google Drive orang lain atau pakai akun Bapak yang lain. Bisa dibuka nggak itu? Kalau nggak bisa dibuka ya nggak bisa dinilai. Tidak ada mata kuliah. Itu. Ya sudah, kalau sudah. Nah, ketentuan untuk mata kuliah PKM ini bahwa mata kuliah PKM bersumber dari panduan IDIK 4 atau PKM PGSM. Sebentar, Bapak ini pakai akun Belajar ID atau pakai Gmail yang biasa? Mahasiswa. Nah itu masalahnya di situ biasanya. Si penguji itu nggak punya akun Belajar ID, makanya disuruh buka. Tuh biasanya saya juga mengalami hal tersebut. Nah sekarang Bapak buka saja. Untuk seluruhnya, linknya jangan dibatasi. Semua orang yang punya link itu sudah itu Bapak simpan, jangan nggak disimpan. Saya simpan. Nah, kalau sudah disimpan sudah. Karena itu modulnya masih yang lama. UT kan kalau mau merevisi modul. Saya nggak tahu Bapak sebelumnya sudah atau belum, kan nggak tahu. Sekarang kan terjadi kasus oleh penilai, file Bapak nggak bisa dibaca. Kan itu intinya permasalahan sekarang. Ya toh? E-learning. Ya Mas. Praton. Kalau Bapak cari kebenaran terus nggak akan selesai Pak. Karena kan intinya Bapak itu filenya nggak bisa dilihat. Sekarang Bapak benerin, sudah. Kalau sudah dibenerin ya sudah, selesai urusan. Ya toh? Terus mau konfirmasi ke siapa? Mungkin yang sebelumnya itu kalau untuk PKM itu ada web dan Bapak nelpon saya kan tahu nomor saya gara-gara kita ketemu di BIMTEK kemarin kan? Webnya saya bukan penilai loh Pak, saya admin loh Pak. 3, 6 dan 7. Jadi 12 ada di e-learning 8 sesi gitu ya. Nah, iya makanya ini semua betul, saya itu admin, makanya ketika Bapak sudah mengikuti perintah yang ada di situ, sudah. Masalah si penilai nanti menilai kembali atau bagaimana ya ditunggu saja, itu tugasnya penilai bukan tugasnya admin. Oke? Paham sampai sini Pak? 24.1 yaitu tetap di kelas. Jangan ini Mas, santai aja Mas. Juga ujian PKM salah. Mahasiswa praktek mengajar. Minta penjelasan tapi nyerocos. Jadi bukan Praton, itu prakteknya online. Ini kan sudah selesai penilaiannya. Dilakukan secara online. Nah, bimbingannya itu melalui e-learning. Paling nggak lulus saudara itu. Ya, nggak mau saya bilang lulus, kamu nggak lulus pasti. Apa pening dia? Dalam mata kuliah. Paling dia nelpon lagi nanti. Yaitu sama halnya dengan fungsinya sama halnya dengan dia baca di grup online mata kuliah yang baru baca kemarin sore lah selesai barang mahasiswanya di enroll juga tutor bulan lalu ini baru baca kemarin e-learning sehingga tutornya bisa mengakses e-learning. Ada yang ya rombongan inilah rombongan si siapa di situ memberi fitur Peri kan yang suka ngupload siswanto kan gitu. Penjelasan juga di forum di nggak lulus lah Bapak. Dan memberikan penilaian di e-learning. Juga pada e-learning memuat sapaan Siswanto namanya Mas yang ada di nol itu atau istilahnya perkenalan gitu ya, yang minggu ke-1 atau sesi ke-1 sampai ke-8
yaitu sapaan tiap sesi. Kemudian juga di e-learning itu berisi tentang materi PKM, panduan tugas praktek mahasiswanya. Kan kacau, barang lewat. Gunakan. Kalau ngomong Anda pasti tidak lulus, tambah merocos gitu. Unggah tugas juga ada di situ. Nilai tugas praktek di entry di e-learning, nilai ujian praktek PKM yang diwadahi di APKG 1 dan APKG 2 juga di entry di e-learning. Itu maaf ya, ini nggak di email ya Pak Bapak Ibu ya. Ini ada ralat diunggah di e-learning. Kemudian juga di e-learning juga si tutornya menilai sebagai penilai 1 dalam ujian praktek, penilai 2-nya itu teman sejawat seniornya. Kemudian juga di e-learning juga ada mahasiswa harus mengunggah laporan, diperiksa oleh tutornya, dan di entry di e-learning itu juga. Serta di e-learning juga sebagai tempat untuk menyediakan link untuk webinar. Nah, di situ tutornya bisa menyimpan hasil rekamannya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi, kalau dulu mungkin kami sebagai Kaprodi sulit untuk melihat hasil tugas-tugas mahasiswanya dan hasil penilaiannya ya. Melalui e-learning ini, kami itu bisa mengakses tugas-tugasnya mahasiswa dan bagaimana aktivitas tutornya di situ, di e-learning. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya mahasiswanya baru berapa yang mengerjakan tugas, kami juga bisa masuk ke e-learning tersebut. Tentunya menggunakan akun manajer gitu ya, manajer Kaprodi gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Ketentuan umum lainnya terkait PKM bahwa supervisor 1 atau pembimbing atau tutor adalah pembimbing dalam sinkronus yang melalui web dan asinkronus melalui e-learning gitu ya. Supaya familiar mungkin Bapak Ibu ya, kita nyebutnya sebagai tutor gitu ya. Kemudian supervisor 2 atau guru teman sejawat senior adalah pembimbing praktek mahasiswa di kelas mengajar. Kelas pembimbing. Jadi supervisor 2-nya tidak bisa mengakses ke e-learning Bapak Ibu ya. Yang bisa di e-learning hanya Bapak Ibu sebagai tutor PKM gitu. Maka dari itu ketika supervisor 2 atau teman sejawat senior memberikan penilaian ujian praktek, diunggahlah di laman e-learning. Kemudian Bapak Ibu juga menilai ujian praktek mahasiswanya melalui RPP dan video pembelajaran menggunakan APKG 1 dan APKG 2. Kemudian digabung dengan hasil penilaian dari supervisor 2. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian rasio pembimbingan antara tutor dengan mahasiswa 1:15. Setiap mahasiswa dibimbing oleh tutor gitu ya dan teman sejawat senior. Pembimbingan dilakukan per kelompok untuk mata kuliah yang sama, yaitu mata kuliah biologi dalam satu kelompok e-learning, fisika, PKM, PMAT, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PEKO dan PKN serta PAI. Kalau zaman dulu ya Bapak Ibu ya, ketika pembimbingan tidak dilakukan melalui Praton, maka Bapak Ibu di UPBJJ itu menggabungkan ya, menggabungkan misalnya antara mahasiswa yang mengambil PKM dari rumpun MIPA ya, fisika, kimia, biologi digabung jadi satu kelompok. Begitu ya Bapak Ibu ya dulu ya. Karena kan jumlah mahasiswa kan nggak banyak ya, nggak seperti PGSD, PG PAUD gitu ya. Gitu. Nah, sekarang nggak seperti itu Bapak Ibu. Ya fisika aja. Kimia, biologi itu dalam satu kelas itu. Gitu ya. Setiap kelasnya itu bidang studinya sama gitu ya. Nah, jumlah pembimbingan itu 4 sesi secara sinkronus dan 8 sesi asinkronus. Tuh ya. Nah,
Tolong Bapak Ibu yang lagi nggak itu. Nah, bagaimana kriteria dan tugas supervisor atau pembimbing atau tutor, yaitu kriterianya adalah dosen atau guru dengan latar belakang S2, diutamakan S3, pendidikan yang relevan dengan mahasiswa yang dibimbingnya, dan minimal telah berpengalaman mengajar selama 2 tahun. Tugas-tugas tutor yaitu mengikuti orientasi yang diadakan oleh UPJJ atau UT Pusat. Nah, ini Bapak Ibu langsung nih ke UT Pusat nih orientasinya. Mempelajari panduan PKM PGSM, IDIK 4304, yang kalau Bapak Ibu tidak memiliki ini, boleh mengakses dari RBV, ruang belajar virtual. Akunnya itu username-nya bisa menggunakan mahasiswa, terus password-nya UT Peduli, nyambung gitu ya, huruf kecil semua. Bapak Ibu juga harus mempelajari APKG 1 dan APKG 2 PKM, kemudian membimbing secara sinkronus dan asinkronus, mendiskusikan, serta memberi masukan dalam penyusunan RPP dan pelaporan PKM. Kemudian juga Bapak Ibu tutor harus membuat link pembimbingan to web. Bila kesulitan akan dibantu oleh Kaprodi. Linknya itu dibuat untuk 4 sesi kali 2 jam. Kenapa harus membuat linknya 4? Supaya kalau itu supaya nanti langsung tersimpan di itu. Di kapan Bapak Ibu itu ya, biar oh ini memang benar 4 kali itu webnya. Kalau nanti satu link dipakai untuk 4 kali, nanti Bapak Ibu dikiranya hanya melakukan tuh webnya 1 kali, itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau linknya berbeda pada tanggal yang berbeda juga, nah itu di situ tak ketahuan. Oh iya memang tuh webnya itu 4 sesi gitu ya Bapak Ibu ya, gitu. Nah, Bapak Ibu juga berkewajiban memberi feedback, menilai RPP, dan menilai pelaksanaan pembelajaran yang diwadahi dalam tugas sesi 1 sampai dengan sesi 7 menggunakan form APKG 1 PKM dan APKG 2 PKM. Kemudian menilai hasil ujian berdasarkan 2 RPP dan 2 video ujian praktek mengajar. Yang selanjutnya menerima hasil ujian praktek PKM dari teman sejawat senior. Kemudian menilai laporan PKM yang telah disusun oleh mahasiswa dan mengentrikannya pada e-learning. Dalam bimbing mahasiswa ya Bapak Ibu ya, itu tugasnya adalah kriterianya dulu, bahwa kriteria teman sejawat senior yaitu guru senior yang relevan dengan bidang studi mahasiswa yang dibimbingnya atau serumpun, ditambahkan sudah memperoleh sertifikat pendidik. Jadi kalau misalnya di mahasiswa yang akan dibimbing oleh supervisor 2 adalah mahasiswa fisika, tapi di situ adalah guru satunya fisika, kan berarti harus mencari guru senior yang relevan atau serumpun, yaitu boleh guru biologi, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu. Nah, diutamakan berlatar belakang S2 pendidikan yang relevan dengan bidang studi yang dibimbingnya. Itu ya. Diperbolehkan S1 ke pendidikan yang relevan. Kalau S2-nya nggak ada, yang teman saya senior, ya bolehlah S1 ke pendidikan yang relevan gitu ya. Nah, kemudian tugasnya apa saja? Yaitu membimbing, mendiskusikan, memberi masukan kepada mahasiswa dalam penyusunan RPP, mengamati, membimbing mahasiswa ketika praktek mengajar di kelas masing-masing dengan menggunakan format lembar pengamatan pembelajaran, kemudian mendiskusikan hasilnya dengan mahasiswa. Selanjutnya lembar pengamatan pembelajaran diserahkan ke mahasiswa nantinya untuk diunggah. Kemudian mengisi jurnal pembimbingan dan diparaf
nanti kalau udah selesai diserahkan ke mahasiswa yang nantinya digabungkan dengan laporan yang diunggah ke e-learning. Yang terakhir adalah menguji serta mengirim nilai ujian praktek PKM mahasiswa dalam bentuk APKG 1 dan APKG 2. Itu ya. Nah, kemudian pihak yang terkait dengan PKM ada penguji, yaitu tadi penguji PKM ada 2 orang, penguji 1 adalah tutornya, penguji 2 adalah teman sejawat senior. Kemudian tugas penguji PKM adalah mempelajari APKG 1 dan APKG 2, menilai 2 RPP yang digunakan untuk ujian, menilai 2 proses pelaksanaan ujian dengan APKG 2, kemudian menyerahkannya ke mahasiswa untuk diunggah di e-learning, gitu ya. Nah, tugas tutor yaitu menggabungkan antara 2 ujian PKM dan mengentrikannya di laman e-learning. Jadi kayak gini ya, kan ujiannya itu adalah menggunakan 2 RPP gitu ya, 2 RPP, ujian ke-1 dan ke-2 semuanya diunggah. Kemudian tutornya juga mengujinya itu melihat dari RPP-nya dan videonya. Kemudian kami minta tolong ke tutornya untuk menggabungkan dari ujian 1 dan ujian 2, kemudian dari penguji 1 dan penguji 2. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu ini mungkin nggak kelihatan ya ini ya. Tapi nanti boleh ada di itu udah di e-learning ya Bapak Ibu ya. Jadi tugas pembimbingan PKM itu ada sesi 1 sampai sesi 8, kemudian sesi 1 ada tuh webnya, sesi 3 itu webnya ya, sesi 1, sesi 3, sesi 6 dan sesi 7. Nanti ada yang lebih jelasnya ya Bapak Ibu karena ini diperkecil ya, jadi ngeblur gitu. Nah, yang selanjutnya adalah penilaian dalam PKM, tadi udah disinggung, yaitu di mana mahasiswa melakukan praktek pembelajaran dengan menerapkan 8 keterampilan dasar mengajar yang dituangkan tugas-tugasnya pada atau diunggah pada sesi 1, sesi 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sampai sesi 7 ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang double. Yang sesi 1 itu untuk tugas praktek 1A, 1B gitu ya. Nah, ini semua sesi 1 sampai 7 itu kalau digabungkan itu namanya nilai penilaian praktek mengajar, bobotnya 30% itu ya. Kemudian di sesi 8 itu nanti mahasiswa unggah ujian praktek PKM yang bobotnya 40%. Kemudian juga di sesi ke-8 ini mahasiswa mengunggah laporan PKM yang bobotnya 30% gitu ya. Bila salah satu komponen tidak ada, maka nilainya langsung E. Nah, untuk lulus mata kuliah ini minimal nilainya B. Kalau tidak lulus, mahasiswa mengulang bayar 700.000. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, format-format yang digunakan dalam mata kuliah PKM ini banyak, yaitu format kesediaan sebagai teman sejawat senior harus ada nih ya, mahasiswa disarankan Bapak Ibu, bukan disarankan, diingatkan bahwa mahasiswa itu harus mengirimkan nantinya ya, digabunglah dalam laporan ini, kesediaan teman sejawat senior. Kemudian juga harus ada rekomendasi kepala sekolah untuk teman sejawat senior. Kemudian ada jurnal pembimbingan dengan teman sejawat senior. Ada format lembar pengamatan pelaksanaan pembelajaran, format lembar refleksi pembelajaran, format APKG 1 dan APKG 2 PKM, format laporan PKM, terus juga ada format alat penilaian laporan, ada format penilaian praktek pembelajaran 1-8, ada format gabungan penilaian ujian praktek, dan format penilaian laporan.
Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau nanti ada format-format yang mungkin ada yang terlewat ya Bapak Ibu bisa juga melihat di panduan IDIK 4304 seperti itu ya. Nah, itu aja Bapak Ibu. Saya mungkin supaya lebih Bapak Ibu lebih terbayang